sahabat Pondok Media di seluruh Indonesia. Kami datang, kita belajar. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, comment, and share ya, agar kalian dapat update video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang belajar menjadi senang. Pondok Media kali ini masih bersama anak-anak kelas 5 dalam belajar matematika tentang pecahan desimal. Masuk ke bagian yang ketiga, yaitu pembagian pecahan desimal. Kalau kemarin kita sudah belajar penjumlahan pengurangan, kemudian perkalian, kali ini kita akan belajar tentang pecahan pembagian pecahan desimal. Baik anak-anak, langsung saja kita ke materinya. Nah, pembagian desimal, nah, ini ada dua cara sebenarnya ya. Kemarin sudah kita belajar dalam bentuk desimal ada pecahan dari penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, untuk pembagian pecahan desimal nanti bisa kita gunakan dua cara. Yang pertama adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Baik anak-anak, kemarin sudah kita belajar cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kalau satu angka di belakang koma berarti per 10, dua angka di belakang koma per 1000. Maka caranya seperti ini anak-anak yang tertera ini ya. Saya orek-orek di bawahnya biar kalian lebih jelas. Saya tulis ulang, 4/10 ini ya, dari 0,4 satu angka di belakang koma dibagi 25/100. Dalam pembagian ada aturan ya, dijadikan perkalian, tapi ada aturan yang belakang pembaginya ini dibalik, penyebutnya jadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut. Jadi nanti adalah 4/10, kemudian ini tandanya dijadikan kali, ini masuk ke sini dibalik. 100-nya di sini per 25-nya. Nah, dibalikkan 25 jadi di bawah, 100 jadi di atas. Nah, kalau sudah seperti ini, anak-anak bisa langsung mengalihkan atau menyederhanakan terlebih dahulu. Karena nanti dicari koma, bisa langsung dikalikan ya. 4 kali 100 berarti 400 per. Nah, 10 kali 25 adalah berapa anak-anak? 250. Nah, 250. Kemudian bisa kita jadikan per 1000 tidak 250 ini. Bisa ya. Kali berapa anak-anak? Kali 4. Nah, maka ini per 1000 dijadikan kali 4 nih, kali 4 ya. Maka yang atas juga kali 4. Nah, mengapa saya jadikan 1000? Supaya nanti memudahkan kita menjadikan desimal. Kalau per 1000 berarti 3 angka di belakang koma. 4 kali 4 16 ya. Nolnya berapa? 1 2. Nah, maka ini tinggal menjadikan desimal. Berapa angka di belakang koma kalau per 1000? 3 angka, 1 2 3, maka di sini komanya nanti ya, berarti 1,6 selesai. Atau kalau kalian mau jadikan pecahan biasa juga bisa. Ini saya tulis ulang ya, pecahan biasa yang disederhanakan dulu ya. 4/10 kali 100/25 disederhanakan dulu. Nah ya, 4 kali 10 berapa? 40/25. 40 dibagi 25 itu dapat 1, sisanya 15/25. Nah, disederhanakan 1 ditulis kembali, ini dibagi 5 dapat berapa anak-anak? Dibagi 5 dapat 3, ini dibagi 5 dapat 5 ya.
0,6 itu bisa ditulis 3/5 ya. Ini sama saja nilainya. Tapi kalau ditanyakan berapa hasilnya dalam bentuk desimal, dijawab ini. Berapa hasilnya dalam bentuk bilangan pecahan biasa, ini tulisannya jadi pecahan campuran nanti hasilnya. Ini kalau kita tulis pecahan campurannya adalah 1/6/10 karena satu angka di belakang koma, kemudian disederhanakan menjadi dibagi 2, 1 3/5 kan hasilnya sama ini ya. Nah, demikian caranya anak-anak ya. Ini menjadikan pecahan desimal menjadi pecahan biasa dulu, baru dijadikan perkalian. Baik anak-anak, kita untuk lebih jelasnya supaya kalian tidak bingung, kita lanjut ke contoh pengerjaan pembagian bilangan desimal ini ya. Tadi menggunakan cara apa anak-anak? Dijadikan pecahan biasa dulu ya. 2,5 satu angka di belakang koma berarti per 10, berarti 25/10 dibagi 5 per berapa angka di belakang koma 1, berarti 5/10. Setelah ini jadikan perkalian ya. 25/10 jadikan perkalian dengan syarat dibalik ini ya. Ini dibalik 10 per berapa anak-anak? 10/5, betul sekali. Kalau sudah sampai sini silahkan bisa cara disederhanakan dulu ya. Nah ini disederhanakan ya. 1 hasilnya 1. Nah, kemudian dibagi berapa tadi ya? 10 ya, dapat 1 ya. Kemudian ini dibagi berapa nih? Bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi berapa? Dibagi 5 dapat 1, dibagi 5 dapat 5. Nah, maka hasilnya 5 kali 1 berapa anak? 5/1. 5/1 berapa ya? 5 selesai. Nah, mudah kan? Mudah. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Nah, ini 0,15 berapa angka di belakang koma? 2 angka, berarti per 100, berarti 15/100 dibagi satu angka di belakang koma per 10. Nah, selesai ya. Selesai menjadikan bilangan pecahannya. Sekarang kita jadikan perkalian 15/100, kita tulis lagi kali ini dibalik jadi 10/3. Kemudian disederhanakan, nolnya coret aja bisa ya. Kemudian dibagi lagi, ini dibagi 3 dapat 1, dibagi 3 dapat 5. 5 dengan 10 bisa enggak nih? 5 dengan 10 bisa ya. Dibagi 5 dapat 1, dibagi 5 dapat 2. Kan mudah jadinya. Nah, 1 kali 1 ini ya. Nah, berarti 1 kan tinggal 1 tadi. Dan per 2 kali 1, 2. Jadinya setengah. Kalau mau disuruh jadikan desimal berapa setengah itu? 0,5. Selesai. Mudah kan? Mudah. Baik anak-anak, kita lanjutkan tugasnya sekarang. Oh masih satu ya. Nah, soalnya masih satu, contoh soalnya. 72 per berapa ini? Satu angka di belakang koma per 10 dibagi 8 per berapa ini? Dua angka di belakang koma per 100. Nah, selesai. Nah, selesai. Kita lanjutkan, kita jadikan perkalian ya. 72 per 10 kali 100/8. Disederhanakan, bisa nggak? Bisa, coret nolnya saja. Jadi 10 ini jadi 1, mudah. Sekarang yang 72 dengan 8 kira-kira bisa dibagi berapa? Dibagi 8 ya. Nah, ini dapat 1. Nah ini kalau maaf dapat 1. Nah, ya sekarang 72 dibagi 8 dapat berapa kira-kira? Ayo, berapa kali 8 ada 72 kali 9, betul ya? Nah, berarti dibagi 8 dapat 9, karena 9 kali 8 itu 72. Baik, sekarang kita tinggal mengalihkan 9 kali 10 90, ini kan masih 10 tadi ya.
Kemudian ini masih 1 kali 1 berapa? Ya 1. Nah, 90 dibagi 1 ya 90. Selesai. Itu anak-anak bisa ya? Bisa. Sekarang kita latihan soalnya. Silahkan ini dikerjakan dengan cara tadi ya. Dengan cara menjadikan pecahan biasa kemudian dijadikan perkalian. Baik anak-anak, kita lanjutkan cara yang kedua, yaitu pembagian desimal dengan cara susun. Nah, ini agak rumit sedikit tapi hasilnya nanti sama saja. Kalian pilih nanti kalau ada soal mau pilih cara ini atau cara yang pertama tadi. Yang penting kalian tahu dulu caranya ya. Kita lihat ini ya. Ini kita tidak ikut ini aja, kita buat yang orek-orekan aja biar kalian jelas ya. 0,4 dibagi 0,25. Ini secara susun ke bawah ya, secara susun pentang. Nah, 20 0,25, maaf bukan 25, 0,25. Maka caranya kita jadikan dulu ini pecahan, bukan pecahan jadinya, kita jadikan bilangan bulat biar mudah untuk membaginya. Nah, ini mundur 2 angka, berarti nanti jadi 25. Nah, yang dibagi juga mundur 2 angka, mundur 1 kok sudah habis maka tambah 0. Nah, maka mundur di sini jadi 40. Nah, maka pembagiannya jadi 40 dibagi 25. Itu anak-anak ya, paham sampai sini ya? Paham. Sekarang kita bagi biasa. 40 dibagi 25 dapat berapa? Dapat 1 tentunya ya, karena kalau 25 kali 2 itu dapat 50, berarti kurang dapat 1. Nah, 1 kali 25 adalah 25. Nah, sekarang kita kurangkan ya, dikurangi. Nah, ini 10 dikurangi 5 berapa anak-anak? 5. Ini tadi sudah dipinjam 1 ya, jadi 3. Nah, 3 dikurangi 2, 1, 15. Ini sudah tidak ada 15 dibagi 25. Nah, hasilnya sebenarnya bisa ditulis. Hasilnya kalau pecahannya biasanya 1, sisanya tadi berapa? 15 per 25. Tapi kalau yang ditanyakan desimal, maka ini dilanjutkan saja. Bilangan kalau yang ini hasilnya harus desimal ya, yang sini harus desimal, maka ini dilanjutkan saja. Ini ditambah 0 karena 15 bagi 25 tidak bisa, tambah 0, di sini tambah koma. Begitu cara anak-anaknya ya. Kalau sudah tidak bisa ini tambah 0, ini tambah koma. Dan bisa dibagi, ini kan sudah 150 dibagi 25. Dapat berapa? Kalau 100 itu dapat 4, 50 dapat 2, berarti dapat 6. Karena 6 kali 25 itu 150. Selesai. Ya. Selesai, hasilnya adalah 1,6. Nah, tadi kan kalau pecahan kan sudah dapat ini. Kalau jadikan desimal ini juga bisa sebenarnya. Jadikan per 100 kali berapanya anak-anak? Kali 4, berarti ini 1, ini per 100, kalinya 4, berarti ini juga kali 4. 4 kali 15 itu berapa? 60, betul enggak? 15 kali 2, 30, berarti kali 2 lagi 60, betul ya? Berarti per 100 ini sudah bisa dijadikan desimal dengan mudah, berarti 1,60. 1,60, 0 di belakang koma yang sudah ada angkanya dihilangkan saja, berarti 1,6. Selesai. Itu anak-anak cara yang kedua dengan menggunakan pembagian susun. Baik, kita lanjutkan contoh berikutnya ya. Contoh soal ini ya, dengan susun 4,5 dibagi, kita tulis di sini 4,5 dibagi 0,5. Nah, sekarang kita jadikan pecahannya kita jadikan bilangan bulat. Ini mundur satu angka, mundur di sini komanya jadi 5, ini mundur di sini komanya jadi 45. Maka pembagiannya adalah 45 dibagi 5. Kan mudah jadinya. Berapa anak-anak? 9 kali 45 kali 5 maaf ya 45, kan selesai sudah.
maka hasilnya adalah 9. Hasilnya bilangan bulat tentunya ya. Baik anak-anak, sekarang kita ke contoh kedua. 0,75 dibagi 0,3. Ini kita jadikan bilangan bulat biar bisa membagi ya. Mau mundur satu angka, ini berarti 3. Ini mundur satu angka, masih bilangan pecah 7,5. Berarti ini mundur satu angka lagi. Nah, yang sini juga mundur satu angka tambah 0 berarti jadi pembagiannya nanti adalah 75 karena mundur 2 angka. Ini kalau mundur satu angka baru 3, mundur 2 angka tambah 0 1, berarti dibagi 30. Nah, setelah itu kita kerjakan ke bawah ya. 75 dibagi 30 dapat 2 tentunya, betul enggak? Karena 2 kali 30 itu dapat 60. Nah, setelah itu kita kurangkan 5, betul, 1, 15. Nah, sekarang 15 dibagi 30 kan sudah tidak bisa. Tadi bagaimana caranya kalau kita ditanya hasilnya harus desimal? Kita tambah 0 di sini ya. Di sini tambah koma. Nah, berarti ini 150 bisa nggak dibagi 30? Bisa dong. Berapa? Ya, berapa? 5, betul nggak? 5 kali 3 15, betul ya. Nah, 150, maka hasilnya adalah 2,5. Selesai. Begitu anak-anak, paham ya? Paham. Kalau paham, kita lanjutkan latihan tugasnya, bukan latihan soal tapi tugasnya. Ini ada 2 nomor, silahkan dikerjakan dengan cara pembagian bersusun. Baik anak-anak, kita lanjutkan materinya. Masih ada satu lagi ini, yaitu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang ada kaitannya dengan pembagian bilangan pecahan. Nah ini anak-anak ya. Dayu membeli gula pasir 7,5 kg. Gula pasir tersebut akan dibungkus dalam kantong-kantong plastik kecil. Nah, setiap kantong plastik berisi 0,25 kg. Tentukan kantong plastik yang dibutuhkan Dayu. Anak-anak bisa menggunakan cara pertama, bisa menggunakan cara kedua. Ini diapakan anak? Dayu membeli ini, kemudian nanti dibagi-bagi dalam kantong plastik yang kecil, setiap kantong plastik sekian ya, 0,25 kg. Maka caranya adalah dibagi, tentunya operasi hitungnya. 7,5 dibagi 0,25. Nah, kita cara yang pertama dulu ya, yaitu dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Satu angka di belakang koma, berarti 75 per 10 dibagi 2 angka di belakang koma per 100, 25 per 100. Setelah itu dijadikan pecahan, dijadikan perkalian. 75 per 10 kali dibalik 100 per 25. Setelah itu disederhanakan. Nah, dibagi 10, nolnya dicoret aja ya. Nah, begini aja biar mudah. Dan yang 75 dengan 25 bisa disederhanakan enggak? Bisa dibagi 25 dapat 1, ini dapat 3. Kemudian kita kalikan. Ini tadi masih 10 ya. Berarti 3 kali 10, 30 dibagi 1 kali 1 ya 1. Nah, berarti 30 per 1 berapa anak-anak? 30 kantong plastik. Nah, begitu ya. Selesai. Kalau dengan cara yang kedua, hasilnya harus sama nanti, yaitu disusun ke pembagian susun biasa ya, yaitu 7,5 dibagi 0,25. Kita jadikan menjadi bilangan bulat. Ini mundur 1, ini mundur 1, sudah selesai ini ya, sudah, maksudnya sudah habis. Ini sudah bilangan bulat karena mundur 1. Tapi kayak ini masih pecahan, maka ini mundur 1 lagi. Ini mundur 1 ditambah 0 berarti nanti
pembagian pecah bilangan bulatnya adalah sama dengan 750 dibagi 25. Sekarang kita kerjakan 75 dibagi 25 dapat berapa? Dapat 3, betul nggak? 3 kali 25 kan 70, 5 pas ini ya. Tapi di sini masih ada 0. Nah, kalau masih ada 0, berarti 0-nya ini dipindahkan ke sini saja. Ya. 0. Selesai sebenarnya ya, sudah selesai. Berarti artinya nah, hasilnya sama saja. Berapa tadi? 30. 30 apa? Kantong plastik. Nah, demikian anak-anak ya yang bisa saya share, bisa saya bagikan untuk pagi hari. Oh iya, maaf ini masih ada latihan, ada tugasnya, ada tugas yang terakhir ya, yaitu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang ada hubungannya dengan pembagian bilangan pecahan desimal. Nah, silakan ini dikerjakan. Itu anak-anak, berarti hari ini tugas 3 ya sebenarnya ya. Tadi 1, 2, 3. Ada berapa soal? Yang cara pertama pembagian tadi ada 3 soal, cara kedua ada 2 soal, ini kemudian pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari ada 1 soal, berarti ada 6 soal tugasnya hari ini. Demikian anak-anak ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Like, comment, and share. Dadah, terima kasih kawan-kawan.